Bab 3 Kebohongan Istri. Telepon tersambung, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Setelah panggilan pertama tidak diangkat, Irwandi kembali melakukan panggilan kedua. Setelah itu dia baru mendengar suara istrinya dari dalam telepon. "Kenapa kamu menelepon di saat seperti ini? Aku sedang mandi." Saat mendengar nada dering telepon darimu, aku bahkan belum menyelesaikan mandiku. Dari balik telepon terdengar suara istrinya yang sedang kesal. Irwandi terkejut, bertanya tanpa dia sadari, "Sedang mandi di rumah? Kenapa kamu mengatakan omong kosong? Jika tidak mandi di rumah, aku mandi di mana?" Istrinya masih berkata tidak senang. "Kenapa kamu menelepon di jam seperti ini?" Irwandi tidak menjawab pertanyaan istrinya, dia malah kembali bertanya, "Bukankah biasanya kamu mandi saat pukul 10 malam, kenapa secepat ini kamu sudah mandi?" Suara istrinya yang terdengar tidak senang, ditambah suara sangat tenang dari dalam telepon, membuat Irwandi semakin curiga. Mungkin istrinya sedang mandi di hotel atau rumah laki-laki lain, kemudian tengah bersiap untuk melakukan hubungan di atas ranjang. Pertanyaan Irwandi membuat istrinya terkejut, tapi suaranya terdengar tidak sekesal tadi. Dia hanya menjawab iya, kemudian kembali mengatakan, "Besok aku akan pergi dinas, masih belum tahu untuk beberapa harinya, mungkin saat kamu kembali dari pelatihan dan kembali ke rumah aku juga sudah kembali dari dinas." "Kamu akan pergi dinas?" Irwandi bertanya kaget, "Kemana?" Dalam hatinya dia mulai menebak, mungkin istrinya akan berlibur bersama selingkuhannya. Dia sedikit tidak percaya jika waktu dinas istrinya itu sekebetulan ini dengan dirinya yang pergi pelatihan. Kota Hainan. Istrinya menjawab seenaknya, "Perusahaan di sana menerima proyek baru. Mereka meminta kita ke sana untuk merencanakan proyek itu." "Oh, kalau begitu perhatikan keselamatanmu dan istirahatmu. Setelah sampai kabari aku." Irwandi menghentikan perkataannya kemudian kembali melanjutkan, "Aku besok akan kembali, tidak tahu apakah bisa bertemu denganmu atau tidak." Irwandi mencoba menelisik. Dia ingin mendengar reaksi apa yang akan diberikan oleh istrinya, dia ingin tahu jawaban apa yang akan dia katakan. "Hah?" Istrinya terkejut, "Bukankah kamu latihan selama setengah bulan? Ini baru beberapa hari saja, kamu sudah akan kembali." Dia menghentikan perkataannya kemudian bertanya, "Apa terjadi sesuatu denganmu? Apa yang bisa terjadi kepadaku? Atasan yang memintaku untuk kembali." Irwandi sengaja tersenyum tipis. "Oh, kapan besok kamu akan kembali?" Istrinya akhirnya menghembuskan napas lega. Seperti tidak disengaja dia mencoba untuk mencari tahu, "Paling cepat kamu juga mungkin siang hari baru sampai rumah kan?" "Mungkin iya, aku besok akan pergi ke terminal dan menaiki mobil paling pagi." Irwandi menjawab seenaknya. "Kamu ini bagaimana?" Istrinya kembali kesal, "Bukankah kamu bisa membeli tiket dari HP-mu? Jika besok kamu pergi ke terminal, jika kamu tidak bisa mendapatkan tiketnya gimana? Aku belum mengeringkan rambutku. Jika kamu sampai di rumah besok hubungi aku." Setelah mengatakan itu, dia langsung memutuskan panggilan telepon. Setelah mengakhiri panggilan telepon dengan istrinya, Irwandi kembali menatap jalanan di depan perumahannya. Ternyata istrinya bisa seyakin itu mengatakan jika dia sedang mandi di rumah, tetapi jelas-jelas dia tidak melihat istrinya masuk ke dalam kompleks perumahan. Apakah dia pulang ke rumah dengan melalui jalan lain? Irwandi mematikan rokoknya di dalam asbak. Dia memutuskan untuk pergi ke kompleks rumahnya untuk memastikan hal ini. Dia ingin melihat apakah lampu di rumahnya menyala atau tidak. Dia memutar di jalan, masuk ke kompleks rumahnya melalui jalan lain. Lampu di sepanjang jalan ini sudah menyala, bayangan tubuhnya yang muncul karena sorot lampu mengikuti langkah kakinya. Dia melangkahkan kakinya dengan cepat menuju bagian bawah rumahnya, mendongakkan kepalanya melihat ke atas, melihat ke lantai 7 di mana rumahnya berada. Rumahnya terlihat semakin gelap karena sinar lampu terang rumah di sampingnya. Gelap seperti perasaannya saat ini. Istrinya sudah berbohong kepadanya.
Saat Irwandi memastikan jika apa yang dikatakan oleh istrinya adalah suatu kebohongan, kali ini rasa sakit dalam hatinya kembali muncul, sakit hingga membuatnya kesulitan untuk hanya sekedar bernafas. Apa mungkin istrinya sudah selesai mandi dan sudah tertidur? Pemikiran ini membawa sedikit harapan bagi Irwandi. Dia langsung melangkahkan kakinya masuk ke dalam, kemudian berjalan masuk ke dalam lift. Saat sampai di pintu depan rumahnya, dia menempelkan telinganya di pintu rumahnya, tetapi dia tidak mendengar suara apapun. Setelah sedikit ragu dia mengeluarkan kunci dari kantong bajunya kemudian membuka pintu rumah. Dia melangkahkan kakinya dengan sangat perlahan masuk ke dalam rumah, tangannya tidak lupa untuk menutup pintu juga dengan sangat pelan, khawatir jika pintu akan berbunyi saat tidak tertutup dengan benar. Tangannya meraih tombol saklar lampu, Irwandi menghentikan tindakannya saat tangannya sudah terangkat, mengeluarkan telepon miliknya dari kantongnya, menyalakan aplikasi senter yang ada di dalam teleponnya, kemudian menyinari jalannya. Kali ini hatinya terasa semakin sakit, berada di rumah sendiri saja dia masih bersikap layaknya pencuri. Benar, di dalam rumahnya memang sudah dimasuki oleh pencuri, tetapi dia bukanlah pencuri yang mencuri apa yang berhubungan dengan kekayaan, yang dia curi adalah kebahagiaan dan juga cintanya. Melihat keadaan rumah yang masih sama persis saat dia meninggalkan rumah sore tadi, dia melangkahkan kakinya ke depan pintu kamarnya, mendorong pintu terbuka dan melihat sebentar, mengangkat teleponnya untuk menyinari ruangan, tapi masih tidak terlihat ada seseorang, dia kembali membuka pintu kamar mandi. Masih saja dia tidak melihat siapapun. Irwandi yang saat ini terlihat begitu menyedihkan perlahan-lahan berjalan keluar dari rumahnya, menutup pintu rumahnya kemudian masuk ke samping lift. Dia sekarang berpikir jika istrinya tahu akan kepulangannya esok hari, dan kapan itu tepatnya dia akan pulang. Jika istrinya tidak ingin dirinya mengetahui semuanya, bukankah seharusnya dia kembali ke rumah dan membersihkan rumah agar tidak meninggalkan bukti tentang perselingkuhannya? Dia bersandar pada tembok di samping tangga, mengerutkan keningnya, dan menutup kedua matanya sedikit. Kedua tangannya dia lipat di depan dadanya, rasanya seperti dulu saat dia mengejar istrinya, menunggunya di bawah rumahnya. Dia menggelengkan kepalanya keras mencoba menepis apa yang ada dalam benaknya. Kebahagiaan waktu itu sudah menjadi masa lalu, dia yang sekarang rasanya ingin sekali menepis semua kebahagiaan masa lalu. Saat mendengar suara pintu lift terbuka, Irwandi langsung memunggunginya, menyalakan rokok di tangannya, bersikap layaknya seseorang yang diam-diam keluar untuk merokok. Tapi dulu dia adalah perokok berat, saat sudah tidak tahan lagi dia memang sering datang kemari untuk merokok. Lift berhenti saat sudah sampai di lantai 6, setelah itu tidak ada pergerakan lagi. Irwandi yang merasa sedikit aneh mengeluarkan kepalanya melihat, dan di depan lantai 6 terlihat berdiri seorang laki-laki yang juga sedang merokok dengan terburu-buru. Dia terdiam, kemudian mulai menyadari sesuatu, mungkin laki-laki itu juga tidak boleh merokok di dalam rumah. Setelah menunggu sekitar 40 menit, Irwandi mendengar suara pintu lift yang terbuka, setelah itu dibarengi dengan suara Hells yang berbenturan dengan lantai, mengeluarkan suara tak-tak-tak, suara langkah kaki yang sangat akrab itu tanpa perlu Irwandi melihatnya, dia langsung tahu jika itu adalah suara langkah kaki istrinya. Saat suara langkah kaki itu terhenti, Irwandi perlahan mengulurkan kepalanya melihat ke depan pintu rumahnya, melihat sosok tinggi yang sangat akrab baginya itu sedang memunggunginya, dia terlihat sedang mengeluarkan kunci dari mantel yang dia pakai, bersiap untuk membuka pintu rumah. Rambut milik istrinya itu masih terlihat sangat panjang, dia mengikatnya tinggi di atas, ikatan ekor kuda. Hal itu membuat istrinya yang sudah berumur 28 tahun terlihat jauh lebih muda dan bersemangat. Dia mengenakan pakaian kerja, sebuah dress yang membungkus tubuhnya yang berisi. Hal itu membuat dirinya terlihat lebih seksi, hak dari Hells yang dia kenakan membuat kakinya terlihat lebih jenjang. Istrinya yang sudah membuka pintu rumah langsung mematikan lampu di depan rumahnya,
Saat dia bersiap masuk ke dalam, dia memiliki firasat dan melihat ke arah tangga. Hal itu membuat Irwandi terkejut dan menarik kembali kepalanya. Saat mendengar suara pintu tertutup, tidak lama kemudian dia baru perlahan kembali mengeluarkan kepalanya untuk melihat keadaan di depan rumahnya. Sudah tidak terlihat siapapun lagi, hanya menyisakan kegelapan. Tidak lama kemudian, dia melangkahkan kakinya menuju ke depan pintu rumahnya, menempelkan telinganya di pintu, terdengar di dalam sepertinya istrinya sedang membereskan mangkuk di atas meja. Dia mendesah pelan, kemudian berjalan dengan sangat menyedihkan ke dekat tangga. Irwandi yang sudah berada di samping tangga menutup kedua matanya, air matanya perlahan terjatuh dari ujung matanya. Selamat tinggal kebahagiaan, selamat tinggal kehangatannya, selamat tinggal keluarganya yang hangat, selamat tinggal cintaku. Dia bersumpah dalam hatinya, dan perlahan perasaan itu mulai menghilang. Entah sudah berlalu berapa lama, Irwandi mencoba menggerakkan kedua kakinya yang sudah kesemutan, bersiap untuk pergi. Tiba-tiba dia mendengar di lorong ada suara pintu terbuka. Aneh sekali, dia mengeluarkan kepalanya untuk melihat apa yang terjadi, dan kebetulan terlihat istrinya sedang berjalan keluar dari dalam rumah. Salah satu tangannya sedang menutup pintu, dan satu tangan lainnya memegang kantong kresek yang sangat besar. Bab 4 Salah Kaprah. Sebelum menutup pintu, istrinya sempat menyalakan saklar lampu di depan rumahnya, kemudian baru menutup pintu. Setelah itu dia melangkahkan kakinya menuju ke depan lift, menekan tombol untuk turun ke bawah, dan lift sampai di lantai 7, baru kemudian dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Irwandi membalikkan badannya dan berlari sampai 2 lantai, kemudian langkah kakinya terhenti. Dia menyadari jika istrinya hanya mengenakan pakaian santai saja turun ke bawah, mungkin dia baru selesai berbenah rumah dan akan pergi untuk membuang sampah. Dan juga, jika istrinya ingin pergi keluar maka dia juga tidak akan mampu mengikuti cepatnya laju lift. Menunggu hingga dia sampai di bawah maka istrinya mungkin sudah keluar dari kompleks. Setelah dipikir-pikir, dia kembali ke lift di mana dia sebelumnya berada, dan menunggu dengan tenang. Kenapa masih belum kembali? Irwandi yang sangat gelisah melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya dengan menampilkan mode malam. Istrinya sudah turun sekitar setengah jam, apa membuang sampah saja membutuhkan waktu selama itu? Apa jangan-jangan istrinya pergi ke bawah untuk bertemu dengan selingkuhannya? Saat Irwandi ingin mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi istrinya, suara pintu dari lift yang terbuka terdengar. Saat dia ingin menyodorkan kepalanya keluar untuk melihat, dia tiba-tiba menariknya kembali. Saat kunci dimasukkan ke lubang pintu, dia baru mengeluarkan kepalanya dan melihat, dia melihat istrinya yang sedang membuka pintu membelakanginya. Tidak disadari Irwandi sudah berada di kamar hotelnya. Setelah dia masuk ke dalam, dia langsung membaringkan tubuhnya di atas ranjang, terbaring di atasnya seperti orang tidak bernyawa saja, kedua matanya menatap atap dengan tatapan kosong. Tapi wajahnya terlihat sangat kesepian, dalam benaknya sepertinya ada dua sosok Irwandi dalam dirinya, satu mengatakan jika semua ini hanyalah kesalahpahaman, dan satunya lagi mengatakan jika istrinya sudah selingkuh. Dia dengan hati yang getir membayangkan di kedua kaki jenjang istrinya terdapat pinggang laki-laki lain dengan suara erangan yang sangat lembut. Pemikiran itu membuatnya kembali teringat akan hal manis bersama istrinya. Kedua sosok Irwandi berteriak dalam benaknya, tapi tidak ada satu di antara mereka bisa menguasai Irwandi. Dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang seperti ini, mendengar kebisingan riuhnya kendaraan di jalanan kota. Teleponnya berdering, suara deringannya itu sangat khas, itu adalah nada dering yang diatur untuk panggilan dari istrinya. Irwandi yang tersadar kemudian menarik kembali tatapan kedua matanya, mengeluarkan teleponnya dari dalam kantong mantelnya, melihat waktu, hari sudah pagi, menunjukkan pukul 6 lebih, dia melihat layar teleponnya, dan itu adalah telepon milik istrinya. Tapi dia tidak mengangkatnya, malah meletakkan teleponnya ke meja samping ranjang, membiarkannya berdering begitu saja. Deringan itu berlangsung 2 kali,
dan setelah itu akhirnya berhenti. Setelah itu muncullah pesan WeChat dari teleponnya, tidak perlu dilihat, itu pasti pesan dari istrinya. Haha. Dengan penuh rasa sakit tiba-tiba Irwandi tertawa, dia perlahan mulai beranjak dari atas ranjang, melepaskan bajunya dan masuk ke dalam kamar mandi, berdiri di bawah guyuran air, membiarkan air terjatuh dan membasahi tubuhnya. Rasanya dengan seperti ini dia baru bisa membersihkan penghinaan yang dia alami dan juga kemarahan yang ada di dalam hatinya. Penghinaan ini sudah masuk ke dalam hatinya, apa dia bisa membersihkannya? Tidak, hanya bisa membalas dendam. Dengan begitu dia baru bisa membalaskan penghinaan dan rasa malu yang diberikan istrinya kepadanya. Hanya dengan membalas dendam dia baru bisa melampiaskan kemarahan dalam dirinya. Irwandi berdiri di bawah guyuran air, tanpa disadari kedua matanya merah, entah merah karena kemasukan air atau karena air yang keluar dari kedua matanya. Dia membersihkan tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala, mencukur abis jenggotnya. Hal itu membuatnya tidak terlihat terlalu menyedihkan. Setelah selesai bersiap, dia keluar dari hotel yang dia inapi, berjalan sebentar agar membuat semangatnya kembali lagi. Dia yang selalu hidup mandiri sejak kecil mengetahui dengan jelas jika segala sesuatunya harus mengandalkan diri sendiri. Dalam kehidupan di zaman seperti ini, ekonomilah yang memutuskan kehidupanmu. Sekarang mungkin pernikahannya sudah berakhir, tetapi dia tidak boleh kehilangan pekerjaan. Jika karena hal ini sampai mempengaruhi pekerjaannya, atau jika dia tidak memiliki pekerjaan, maka dia akan kehilangan segalanya, bahkan dia tidak akan bisa membalaskan dendam. Segala sesuatunya selalu saja membutuhkan materi. Dia berjalan sudah sampai di dekat perusahaan, mencari tempat untuk menyantap sarapan, meskipun dia tidak memiliki selera, tapi dia masih memaksakan untuk makan beberapa suap. Dia membeli sebungkus rokok, setelah menghisapnya satu batang, kebetulan sudah masuk waktu kerja. Dia mengikuti gerombolan mereka yang pergi bekerja, menyapa mereka yang dia kenal, kemudian berjalan masuk ke bagian tempatnya bekerja. Dia masuk ke dalam bagiannya bekerja, melihat reaksi terkejut dari rekan kerjanya, dia hanya tersenyum dan menyapa mereka seperlunya. Saat mereka bertanya kenapa dia bisa kembali secepat ini, Irwandi hanya tersenyum dan menjawabnya beberapa patah kata saja, setelah itu masuk ke dalam ruangannya. Dia masih belum duduk di atas kursinya tapi pintu ruangannya sudah diketuk, orangnya bahkan belum terlihat, tapi suaranya sudah terdengar. Senior, dengar-dengar kamu sudah kembali. Setelah itu dia melihat Chika yang begitu sumringah mendorong pintu masuk ke dalam. Mengenai juniornya waktu berada di kampus ini Irwandi juga tidak bisa berbuat apa-apa, dia sudah berkali-kali mengatakan kepadanya jika berada di kantor harus memperhatikan sikap dan perkataannya, tetapi dia masih tidak mendengar apa yang dia katakan dan berbuat seenaknya sendiri, dan lama-kelamaan Irwandi juga malas untuk mengatakannya. Setelah mendengar suaranya, Irwandi bahkan tidak mengangkat kepalanya, meletakkan dokumen di atas meja, mendudukkan dirinya mencoba menarik nafas untuk menenangkan diri. Setelah itu pergi ke ruangan Direktur Brusto, menunggu untuk berbincang dengan Direktur Miguel. Sejujurnya Irwandi sedikit gugup, dia bertemu dengannya saat rapat, dan rasanya Direktur Miguel juga tidak begitu mengenal dirinya, tetapi entah kenapa dia mencarinya untuk berbincang. Tapi sejak Direktur Brusto membocorkan mengenai apa perbincangan itu, rasanya itu bukan hal yang buruk. Bahkan hal ini membuatnya semakin penasaran. Saat Irwandi masih tenggelam dalam lamunannya, tiba-tiba Chika sudah berada di depannya, wajahnya sudah tepat berada di depan wajahnya, kedua matanya menatap matanya dalam-dalam. Apa yang kamu pikirkan hingga begitu menghayati, perempuan cantik ada di depanmu kamu masih tidak menyadarinya. Mendengar perkataannya ini, dan dia juga terlihat begitu misterius membuat Irwandi tersenyum. Katakan, ada masalah apa? Chika memutar kedua kelopak matanya kesal, apa yang bisa terjadi? Kenapa pelatihan belum selesai tapi kamu sudah kembali? Setelah itu dia mengatakannya lebih lirih,
Apa atasan memanggilmu kembali? Irwandi menganggukkan kepalanya pelan, kemudian dia menyalakan rokok yang sudah terjepit di sela-sela jarinya. Irwandi tidak mencoba menyembunyikan apapun kepada gadis di depannya, hal itu karena dia menganggapnya sebagai teman. Yang kedua adalah karena Irwandi bisa merasakan jika perempuan ini memperlakukannya dengan tulus dan peduli. Melihat Irwandi yang menganggukkan kepalanya, Chika langsung tersenyum secerah mentari, kemudian mengatakan, Irwandi kamu akan naik pangkat. Saat mendengar perkataannya ini dia langsung terkejut, menatapnya dengan kebingungan, menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apapun lagi. Dengar-dengar manajer bagian perencanaan sedang dirawat di rumah sakit, dengar-dengar dia sudah melaporkan laporan penyakitnya, tetapi aku mendengar kabar jika dia sudah melakukan kesalahan. Chika mengatakannya pelan. Apa hubungannya denganku? Itu adalah posisi wakil pimpinan di masa depan. Irwandi tersenyum tipis, dia merupakan orang asing bagi kota Brigil, karena istrinya lah dia datang ke tempat ini. Di tempat ini, dia tidak memiliki pendukung atau latar belakang dalam pekerjaan, jika dia bisa menempati posisinya saat ini, itu adalah karena hasil jerih payah dan kerja kerasnya selama ini, dan yang kedua mungkin karena pendidikannya. Sudah, aku masih ada urusan. Kita bicara lagi setelah pulang kerja. Chika memutar kedua bola matanya kepada Irwandi, memanyunkan bibirnya, menggerutu, abis manis sepah dibuang. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan keluar dari ruangan. Dia masih menyunggingkan senyum di wajahnya melihat Chika berjalan keluar dari ruangannya. Dia kembali menunggu beberapa menit, kemudian beranjak dan berjalan keluar, menaiki lift untuk menuju ke lantai 6, ke ruangan Direktur Brusto. Melihat direktur yang sedang menundukkan kepala fokus dengan dokumen di depan mejanya, dia mengetuk pintu terlebih dahulu beberapa kali. Saat mendengar ketukan di balik pintu, orang yang sedang berada di dalam langsung mengangkat pandangannya dan menatap Irwandi. Tersenyum tipis, dia beranjak, manajer Irwandi sudah datang, masuklah, silahkan duduk. Saat mengatakan itu, dia memutari meja kerjanya untuk menyambut kedatangan Irwandi. Saat berjalan mendekat, Irwandi mengeluarkan sebungkus rokok dari kantongnya, mengeluarkan sebatang dan memberikannya kepada Brusto. Tersenyum, berkata, Direktur Brusto, aku datang untuk melapor, aku tidak terlambatkan. Tidak boleh mengatakan melapor kepada aku hanya melakukan apa yang Direktur Miguel perintahkan saja. Direktur tersenyum, rokok yang dia terima sebelumnya terlebih dahulu diletakkan di atas meja, kemudian beranjak mengambil teh dari meja di samping kirinya, menyeduhnya dan meletakkannya di atas meja. Melihat Irwandi yang masih berdiri di sana, senyum di wajahnya terlihat semakin jelas. Dia berkata dengan menunjukkan tangannya ke arah sofa, manajer Irwandi, jangan sungkan, silahkan duduk. Saat Irwandi keluar dari ruangan Direktur Miguel, dia merasa sedikit bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa, dengan seperti ini sudah tidak apa-apa. Apa jangan-jangan, dia diminta untuk kembali lebih awal agar hanya untuk berbincang dengan Direktur Miguel. Tadi saat berada di dalam ruangan, dia berbincang dan membicarakan hal yang biasa, membicarakan masalah kehidupan, masalah pendidikan, dan juga masalah pernikahannya. Dan yang terakhir Direktur Miguel bahkan sempat mengatakan mengenai prestasinya dalam pekerjaan. Dan dia juga memotivasi agar Irwandi bisa mendapatkan prestasi yang jauh lebih baik lagi. Saat perbincangan mereka dirasa sudah cukup, Irwandi dengan begitu pengertian undur diri dari ruangan Direktur Miguel. Setelah dia keluar dia merasa jika harus kembali ke ruangan Direktur Brusto, menyapanya dan berbincang beberapa patah kata, setelah itu baru kembali ke ruangannya. Saat ini dia sedikit heran, masih tidak mengetahui alasan di balik semua ini. Kehidupan di perusahaan sama seperti jaring, di mana-mana hanya ada kebocoran, informasi menyebar begitu saja, jadi jika ada hal yang berhubungan dengan naik jabatan atau naik gaji, berita itu tersebar begitu cepat, dan juga sangat menarik untuk mereka berbincangkan.
Sekarang juga tidak ada berita mengenai naik jabatan. Irwandi duduk di sana tertawa beberapa kali, menerima pengaruh dari Cika, perkataannya juga membuatnya berpikir berlebihan. Dia tidak memiliki latar belakang dan juga seseorang yang mendukungnya. Posisi sepenting itu bagaimana bisa dia mendapatkannya? Irwandi menyalakan sebatang rokok, dia kembali memikirkan akan masalah rumah tangganya, memikirkan akan istrinya. Senyum di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyum pahit. Sekarang rumah tangganya saja sudah mengalami masalah. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya, kenapa dia masih memikirkan masalah naik jabatan. Ini benar-benar salah kaprah, dia tidak memiliki keluarga yang bahagia, apa gunanya naik jabatan? Sumber kebahagiaan yang sebenarnya bagi dirinya bukanlah naik jabatan ataupun naik gaji. Tapi itu berasal dari kebahagiaan keluarganya. Irwandi memasukkan puntung rokok ke dalam asbak, melihat jam yang menggantung di dinding, waktu hampir menunjukkan waktu pulang kerja, sekarang dia masih harus kembali ke rumah untuk melihat keadaan saat ini. Istrinya yang sangat jarang mengurusi pekerjaan rumah tangga kali ini pasti sudah bekerja keras, membersihkan rumah sebersih mungkin. Irwandi memikirkannya dengan geram. Selanjutnya bab 5 rumah yang rapi dan bersih.